dikeluarkan kalau ada kitin. Jadi kalau tidak. Nah, kemudian ini menunjukkan, gambar ini menunjukkan bagaimana mikroorganisme atau bakteri kitinolitik tadi menggunakan hasil hidrolisisnya. Mohon maaf ya, ada suara-suara, mudah-mudahan suara saya masih cukup terdengar. Jadi di sini yang hitam-hitam panjang ini adalah senyawa kitin. Jadi dia merupakan polimer panjang yang kompleks. Kemudian bakteri mengeluarkan kitinase gitu ya untuk memotong kitin ini menjadi senyawa-senyawa yang lebih pendek gitu ya. Nah, kemudian potongan dari kitin yang dihidrolisis oleh kitinase itu bisa dalam bentuk ketooligosakarida. Nah kan, ketooligosakarida itu kalau oligosakarida berarti masih cukup panjang gitu ya. Mungkin isinya sekitar 20 monomer. Kemudian bisa juga dalam bentuk monomer N-asetilglukosamin. Atau bisa juga dalam bentuk ketobiosa. Ketobiosa ini adalah dimernya, dimer. Nah, bakteri ini bisa menggunakan atau menyerap hasil potongan ini, yang langsung digunakan adalah dalam bentuk monomer dan dimer. Kenapa? Karena ukurannya sudah kecil gitu ya. Ukurannya sudah kecil sehingga dia bisa diserap langsung masuk ke periplasma. Periplasma ini adalah ruangan atau struktur antara outer membran dan inner membran di dalam membran sel gitu ya. Nah, kemudian karena kecil, jadi monomer dan dimer ini kemudian bisa langsung dimasukkan, diserap oleh bakteri masuk ke sitoplasmanya, gitu ya. Nah, di dalam sitoplasma kemudian bisa langsung digunakan sebagai sumber karbon dan nitrogennya. Nah, sedangkan yang bentuknya ketooligosakarida karena masih besar ukurannya, maka di dalam periplasma bakteri itu masih harus dipotong lagi lebih lanjut, gitu ya. Karena untuk masuk ke sitoplasma dan kemudian bisa digunakan itu masih terlalu besar. Maka bakteri memiliki enzim kitinase intraseluler gitu ya yang tidak dikeluarkan. Kalau yang ini tadi ini adalah ekstraseluler. Jadi dikeluarkan untuk memotong kitin yang di luar. Kemudian yang intraseluler digunakan untuk memotong ketooligosakarida gitu ya menjadi monomer dan dimernya sehingga kemudian bisa diserap ke dalam sitoplasmanya dan kemudian digunakan untuk pertumbuhan. Gitu. Nah, ini skema begitu ya. Tadi rangkuman dari apa yang kita bicarakan tadi. Jadi kalau teman-teman bayangkan di lingkungan laut begitu ada kutikel mungkin krustasea yang habis molting gitu ya, kemudian kulitnya terlepas gitu. Kemudian bakteri ini ada satu bakteri dia bisa mensensing ada sumber